Selamat pagi, Oma Opa, Bapak Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Jessica dan Opa Basuki. dalam acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini, edisi 22 September 2022. Selamat pagi Opa Basuki. Selamat pagi Ibu Jessica. Apa kabar hari ini Opa? Baik, semangat. Semangat, luar biasa. Nah, pada pagi hari ini, tanggal 22 September, Opa mau bercerita tentang salah satu santo ya Opa ya, betul? Ya, betul. Santo siapa itu Opa? Thomas. Thomas. Villanova. Dari Villanova itu tulisannya, tapi bacanya Vianoa ya Iya. Opa. Oke, nah ini saya nama asalnya itu masih agak jarang mendengar nih Opa. Jadi kita para pemirsa, Oma Opa sekalian juga pasti penasaran nih. Siapa sih Santo Thomas dari Vianoa ini? Mungkin dari awal namanya Thomas ya Opa. Artinya itu apa sih Opa? Dari bahasa Yunani, suku Aramik dinamakan Tauma, disebut Tauma. Thomas. Berarti Thomas berarti kembar. Ya, kembar. Kembar. Iya. Oh, oke. Dari bahasa Yunani ya, Pak ya. Lalu dari latar belakang keluarganya Santo Thomas ini seperti apa, Pak? Ia lahir dari seorang ayah sebagai pejabat militer. Oh, oke. Namanya Aloysius Thomas Garcia. Dan ibunya Julia Martinez. Ia dilahirkan di Pulenela, disebut Puleniana tahun 1486 dan dibesarkan di Villanova itu disebut Vianoa. Vianoa. Ya. Ia cukup pendidikannya untuk adat agama Kristen Spanyol di Spanyol. Ya, kemudian ia masa mudanya berkuliah di Alcalá sampai dia menjadi seorang profesor dalam bidang seni, logika dan filsafat. Oh, bidangnya berat ya, Pak ya? Filsafat juga. Sampai lulus itu tahun 1514. 1514. Oke, lalu Santo Thomas ini apakah dia sehabis menjalani kuliah yang tinggi, menjadi profesor juga, memiliki panggilan hidup nggak sih, Bapak? Iya, kemudian tiba-tiba mendapat panggilan dari Tuhan. Dan kemudian meninggalkan semua jabatan duniawinya, masuk ke Ordo Augustinus pada tahun 1516. 1516. Ya, kemudian ia ditabiskan sebagai imam pada tahun 1518. Oh, berarti waktunya tidak begitu lama ya, Bapak ya? Kemudian ia ditugaskan sebagai provinsial yang baik, sangat baik, dan kemudian satu-satunya yang mengirimkan biarawan ke benua Amerika. Jadi waktu itu belum ada yang dikirimkan ke benua Amerika ya, Pak? Satu-satunya. Satu-satunya. Oke, luar biasa. Lalu itu dalam perjalanan waktu yang kurun, waktu cepat itu, selanjutnya apa yang terjadi pada Santo Thomas ini, Pak? Ya, kemudian ditawarin untuk menjabat sebagai uskup. Oke. Tapi dia menolak karena dia merasa cukup sebagai biaran biasa saja. Itu waktu ditawari di Granada, untuk uskup di Granada. Tapi kemudian mendapat tawaran lagi untuk sebagai uskup di Valencia. Mau tidak mau dia terpaksa menuruti ketaatan dari tata suci. Dia menerima jabatan uskup itu. Berarti akhirnya terima ya Opa ya tawarannya. Oke. Lalu pada saat beliau akhirnya menjadi uskup di Valencia ya Opa? Iya, Valencia. Di Valencia itu apa saja yang istilahnya dilakukan oleh beliau, lalu apakah ada karya misi tertentu yang melekat gitu pada saat beliau menjadi uskup? Ya, waktu menjadi uskup, dia Santo Thomas ini kemudian ditawarin, diberi uang untuk membeli perabotan. Tapi ia menolak dan memberikan uangnya ke rumah sakit dengan berkata, apa artinya sebagai seorang biarawan miskin ini untuk
keinginan untuk membeli furniture itu, tidak ada gunanya menurut Oke, dia. berarti beliau jiwanya sangat sederhana ya Bapak ya. Lalu apa selanjutnya yang terjadi atau mungkin adakah semacam peristiwa yang penting begitu atau yang luar biasa terjadi? Dengan kehidupannya sederhana, dia memakai jubah yang diterimanya pada waktu dia masih novisiat. Iya, wow lama itu. Dan jubah itu sudah kumal Ya dan pasti, ia perbaiki sendiri. Tetapi para pelayan pegawai keuskupan dan bagian rumah tangga merasa kurang enak ya, malu karena melihat seorang uskup yang miskin. Dan tapi dia tidak bisa mengubahnya. Dan pada waktu itu dia dikritik juga karena dieksploitasi sebagai uskup yang miskin itu, rendah hati. Dan dia memberi jawaban bahwa untuk orang-orang yang malas bekerja, tidak mau bekerja, sudah ada pihak berwenang yang mengatasi dalam hal ini. Dia hanya memberi bantuan pada orang-orang yang miskin itu, meringankan bebannya setiap datang ke pintu itu. Dan dia memberikan uang, anggur dan itu makanan pada orang yang datang kepada dia. Juga ia sangat mencintai anak yatim piatu dan membayar juga para pelayan yang mengirim anak-anak terlantar padanya, mengirim uang itu. Berarti dan dia juga memperbarui keuskupannya yang sudah lama tidak terurus itu. Di apa yang diperbarui Pak? Ya macam-macam yang dia merasa kurang baik dalam urusan rumah, misalnya ke rumah tangganya, dalam pembangunannya dan lain-lainnya itu ya. Berarti beliau aktif ya untuk melihat hal-hal yang perlu diperbaiki. Itu yang dia perbarui semua. Oh, diperbarui semua ya. Lalu berarti tadi Opa sempat singgung mengenai teladan beliau yang sangat perhatian begitu dengan kaum-kaum miskin, lalu juga anak-anak yatim piatu, dan itu selalu ditanamkan ya dalam diri Santo Thomas ini. Bahkan memberi nasihat pada orang-orang kaya untuk meniru teladan dari dia itu. Iya betul. Karena kalau misalkan teladan dari Santo Thomas ini bisa dilakukan oleh orang-orang kaya itu, seharusnya tidak ada kesenjangan yang begitu besar ya Bapak ya, saling membantu. Luar biasa. Jarang sekali yang memperhatikan itu. Iya betul sekali. Dan kalau boleh tahu Pak, ini Santo Thomas ini sampai kapan beliau aktif terus untuk memberi pelayanan, atau sampai benar-benar akhir hidupnya begitu terus Opa? Iya, dia waktu ditabiskan itu pada hari Natal. Oh, hari Natal. Tahun 1518 itu. 1518. Iya. Dan dijadikan uskup itu pada tanggal 1 Januari. 1 Januari. Berarti Natal dan Tahun Baru. Iya itu. Oke. Dan pada akhir hidupnya uskup ini pada waktu sekarat itu mau meninggal, dia berpesan bahwa uangnya supaya diberikan kepada orang miskin. Bahkan tempat tidurnya itu disuruh kirim ke penjara supaya bisa pakai para tahanan di sana. Dan akhirnya dia menerima komuni, misa dan menerima komuni. Kemudian dia berkata, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, dan meninggal pada tahun 1555. Berarti kalau bisa dibilang usia yang belum senja ya Pak ya. Luar biasa. Tapi selama hidupnya dia selalu mengabdikan diri, lalu juga peduli dengan sesama, khususnya kaum miskin, anak yatim piatu, dan juga kerap kali memberi nasihat gitu ya kepada orang-orang kaya itu supaya ayo loh ikut gitu teladan ini, supaya kaum-kaum
miskin tersebut bisa terbantu begitu ya Opa. Dan lalu kalau bisa disimpulkan nih Opa, menurut Opa sendiri yang bisa dibagikan kepada Oma Opa lalu juga pemirsa Oke Hari ini, pesan apa sih yang bisa kita terapkan gitu dalam hidup kita dari sosok Santo Thomas ini? Ya, kehidupan Santo Thomas ini bukannya sebagai seorang martir. Oh iya. Yang biasanya disiksa, dibunuh. Iya betul. Nah, ini dia menjalankan ya yang sederhana saja. Tapi Tuhan berkenan kepadanya untuk membantu orang-orang miskin, anak-anak terlantar, yatim piatu yang biasanya orang jarang melihat itu ya. Iya. Dan orang-orang yang tidak menemukan sesuatu, misalnya pelayan mengirimkan anak-anak telantar itu jarang sampai dibayar pelayan-pelayan itu. Iya. Itu jarang sekali dalam kehidupan ini. Yaitu Tuhan berkenan kepadanya sehingga dia hidupnya tetap menjadi sederhana tapi berguna bagi masyarakat umumnya. Iya, luar biasa. Jadi kita bisa menirunya untuk hal-hal teladan dari beliau ini, Santo Thomas Villanova ini. Berarti memang teladan kesederhanaan yang dibawa, walaupun memang Santo Thomas ini bukan seorang martir, tapi dari kesahajaan yang beliau selalu lakukan sehingga diteladani oleh dicontoh begitu ya oleh orang-orang di sana. Dan kita juga berharap ya Opa, walaupun kita hidup di zaman sekarang ini, semoga teladan beliau itu tetap bisa kita lakukan begitu ya di era hidup yang berbeda ini. Dan Oma Opa sekalian, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita menutup, marilah kita berdoa dulu ya Opa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Santo Thomas dari Villanova, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, demikianlah Oma Opa, Bapak Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih, acara kita pada hari ini mengenai Santo Thomas dari Villanova yang dibawakan oleh Opa Basuki. Sampai berjumpa di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini berikutnya.